Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok satu akan mempresentasikan hasil wawancara perusahaan yang telah kami wawancara yaitu Apotek 7 menit. Untuk topik pembahasan, yang pertama ada identitas perusahaan, yang kedua ada revolusional, yang ketiga ada planning, organizing, visualizing, sama controlling, yang keempat ada sistem informasi manajemen, yang kelima ada kesimpulan. Untuk bab pertama ada identitas perusahaan. Nama perusahaan yang kita ambil adalah Apotek 7 menit yang berlokasi di Jalan Marga Cinta, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bidang usaha adalah produk dan jasa. Barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian yang meliputi obat dan bahan obat, serta perbekalan kesehatan. Visi misinya bisa dibaca. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Christine. Terima kasih kepada Ramadino. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai area fungsional sumber daya manusia pada Apotek 7 menit. Terdiri atas struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik sarana apotek sebagai pelaku usaha. Kemudian ada apoteker pengelola apotek yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang terjadi di apotek. Lalu ada manajer area bertanggung jawab penuh terhadap urusan umum personalia. Kemudian ada asisten apoteker yang membantu apoteker dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, skema rekrutasi pegawai pada Apotek 7 menit dilakukan dengan cara melalui media sosial dan rekan sejawat. Setelah diadakannya rekrutasi kemudian diadakan top pelatihan yang dilakukan minimal 2 minggu. Orientasinya terhadap sistem kerja dan alat kerja. Kemudian kegiatan upgrading pegawai dilakukan dengan cara pelatihan dan seminar. Remunerasi pada Apotek 7 menit berupa gaji pokok, tunjangan, uang kunjungan, dan uang peserta. Lalu penilaian kerjanya dilihat dari sikap, tanggung jawab, hasil kerja, promosi, demosi, dan rotasi, serta terminasi pada Apotek 7 menit. Promosi dilakukan apabila karyawan melakukan tugasnya dengan baik. Rotasi dilakukan apabila cabang apotek membutuhkan karyawan. Demosi dilakukan apabila karyawan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian terminasi dilakukan apabila karyawan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ramadino. Untuk bab selanjutnya ada area fungsional atau supply chain. Dapat 5 poin. Poin pertama, gambaran singkat arus barang atau jasa. Pertama ada industri farmasi, lalu ada PBF, lalu sales dan marketing, lalu ada apotek, lalu ada pasien atau masyarakat. Poin kedua, deskripsi rantai pasok hulu. Industri farmasi memiliki bahan baku obat, kemudian bahan baku tersebut akan diproduksi menjadi obat. Setelah itu, industri farmasi akan mendistribusikan obat tersebut kepada PBF, melalui sales dan marketing, PBF akan menyalurkan ke apotek-apotek yang kemudian dijual kepada konsumen. Poin ketiga, deskripsi pengolahan barang atau jasa. Pengolahan obat-obatan di apotek meliputi beberapa tahapan diantaranya perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Poin keempat, deskripsi rantai pasok hilir. Barang setelah dilakukan proses penjualan, sebelumnya diberikan informasi mengenai cara pakai obat, cara penyimpanan obat, dan aturan pemberian kepada pasien yang membeli obat di apotek. Poin kelima, monitoring rantai pasok. Monitoring obat setelah dikonsumsi ada dua, yaitu pemantauan terapi obat atau PTO dan monitoring efek samping obat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syafa. Terima kasih kepada Ramadino. Di sini saya akan menjelaskan area fungsional sales dan marketing. Sales adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan kegiatan penjualan pada barang ataupun jasa. Kegiatan sales dan marketing pada Apotek 7 Menit Marga Cinta yaitu 1. Menyusun rencana kunjungan. 2. Memperkenalkan produk baru dan meningkatkan sales produk lama. 3. Memonitor dan melaporkan kegiatan pesaing. 4. Mencari pengalaman baru. 5. Memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu eh, planning. Entitas yang terlibat. Di sini entitas yang terlibat ada pemilik sarana apotek, apoteker pengelola apotek, manajer area, dan asisten apoteker. Kegiatan planning. Langkah-langkah membuat rencana kerja pada apotek 7 menit yaitu tentukan untuk apa rencana kerja itu disusun, tulis pendahuluan dan latar belakang, tentukan tujuan dan target, rencana anggaran di perusahaan, ikut sertakan semua sumber daya yang dimiliki apotek 7 menit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Utami. Baik, terima kasih Sepa. Saya Utami Duru Cahyani akan membahas mengenai organizing. Yang pertama ada entitas yang terlibat. Entitas yang terlibat ini merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada Apotek 7 menit. Yang pertama ada apotek pengelola apotek atau APA, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang terjadi di apotek. Yang kedua ada manajer area, yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin apotek dan apoteker pengelola apotek. Yang ketiga ada asisten apoteker, yaitu bertanggung jawab untuk mengecek kesiapan apotek sebelum operasional. Lalu yang kedua ada kegiatan organizing. Yang pertama adalah membuat SOP
atau standar operasional prosedur. Dan yang kedua, membuat rencana anggaran di apotek. Ini berfungsi sebagai pemberi informasi kepada pengelola atau pemilik apotek. Lalu pembahasan yang ketiga ada mekanisme pendelegasian wewenang. Pendelegasian dalam penerimaan obat di apotek ini, bila apoteker berhalangan hadir, penerimaan sediaan farmasi dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjuk oleh apoteker pemegang surat izin apoteker. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai uploading. Yang pertama ada budaya kerja. Pada apotek 7 menit, budaya kerja atasan dan bawahan selama masih ada di dalam lingkungan kerja harus dilakukan secara formal. Namun, ketika ada perbedaan budaya atau perbedaan dalam hal lain, maka dilakukan sikap toleransi yang tinggi. Kemudian, kepemimpinan dan koordinasi. Kepemimpinan dalam apotek 7 menit ini adalah kepemimpinan yang dilindungi oleh undang-undang dan harus benar-benar bisa bertanggung jawab dalam hal yang telah dilakukannya. Lalu koordinasi. Koordinasi selalu dilakukan untuk mendiskusikan apapun ketidaksesuaian yang ada di apotek sehingga masalah apapun dapat terselesaikan dengan baik. Lalu ada moral booster. Pada apotek 7 menit, kegiatan yang dilakukan untuk menyemangati karyawan-karyawannya adalah dengan cara melakukan family gathering. Family gathering ini merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan sebuah perusahaan di apotek 7 menit untuk mempererat hubungan antara karyawan-karyawan yang ada di apotek. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Erma. Baik, di sini saya akan membahas tentang controlling. Standar pengawasan apotek dilakukan sesuai dengan penerapan ISO 9001/2008 yang merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu, yang hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, di mana ditentukannya oleh pelanggan dan organisasi. Proses controlling atau pengawasan merupakan proses di mana perusahaan mengawasi, membandingkan, dan mengoreksi kinerja karyawan. Yang dilakukan oleh apotek 7 menit adalah pengawasan awal, pengawasan tengah berjalan, dan pengawasan akhir. Sifat pengawasan yang digunakan adalah pengawasan sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang disediakan menggunakan software apoteker yang disesuaikan dengan kebutuhan model yang merupakan perangkat lunak untuk membantu pengelolaan manajemen apotek yang berfungsi menyediakan seluruh mekanisme yang diperlukan untuk menjalankan bisnis apotek. Sistem informasi ini sangat bermanfaat pada kelancaran jalannya apotek dan akan sangat membantu konsumen yang diartikan sebagai perangkat yang dapat menyimpan data sehingga memungkinkan fungsionalitas memelihara proses obat-obatan di apotek. Penjelasan fungsional sistem informasi yang digunakan salah satunya adalah kartu stok yang berarti pencatatan pergerakan transaksi keluar masuk barang. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.